Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial sederhana mengenai simulasi analisis sistem tenaga, pokok bahasan aliran daya, analisis aliran daya. Jadi analisis aliran daya yang akan disimulasikan menggunakan MATLAB, kita menggunakan dua power system toolbox. Yang pertama itu MATPOWER, yang kedua itu adalah Power System Toolbox berdasarkan buku dari Power System Analysis yang ditulis oleh Profesor Hadi Saadat. Nah, untuk MATPOWER itu bisa kita unduh. Untuk MATPOWER bisa diunduh, tinggal searching saja di Google, tinggal ketikkan saja MATPOWER seperti ini, maka otomatis akan keluar, masuk ke menu download. Kemudian download terserah. Nah, ini yang versi terbaru, MATPOWER 7.1, rilisnya baru 8 Oktober. Nah, ini terserah, disesuaikan dengan versi MATLAB-nya ya, disesuaikan dengan versi MATLAB-nya. Ini biasanya untuk yang terbaru ya, untuk yang terbaru yang 2020 mungkin bisa jalan atau 2018 lah mungkin ya. Oke. Sebagai pengantar saya sudah siapkan PowerPoint sederhana terkait pengantar simulasi power system. Jadi sebelum masuk ke simulasi, mungkin akan kita bahas dulu apa sih aliran daya, kan? Analisis aliran daya, power flow analysis. Kita berangkat dari pengertian urgensi. Urgensi itu mengapa harus ada aliran daya, kemudian parameter dalam aliran daya, keempat adalah metode yang digunakan, kelima simulasi berbasis MATLAB. Nah, yang pertama pengertian. Nah, secara sederhana studi aliran daya adalah sebuah studi yang dilakukan pada sebuah jaringan sistem tenaga dalam keadaan steady state, dalam keadaan mantap, dalam keadaan ajek, yang tunduk atau yang mengikuti atau yang tidak keluar dari batasan-batasan ketidaksamaan. Nah, batasan-batasan ketidaksamaan itu biasanya adalah batasan daya. Jadi bisa jadi daya maksimum, jadi ada daya, ya bisa jadi Pmin, kemudian kurang dari P, kurang dari Pmax. Ini untuk pembangkitan misalnya. Kemudian ini Qmin kurang dari Q, kurang dari Qmax. Ini biasanya juga untuk pembangkitan. Qg. Ada juga tegangan. Jadi tegangan itu tidak boleh untuk tegangan generator misalnya diatur sedemikian rupa. Jadi ada Vmin, ada Vmax. Jadi kalau dalam satuan per unit kita gunakan biasanya kalau V itu kalau tegangan slack bus biasanya 1,05 biasanya yang umum ya. Tergantung sistem uji yang digunakan. Tapi biasanya untuk contoh soal itu biasa 1,05. Sementara kalau untuk bus generator, jadi PV bus itu biasanya rentangnya 0,95 kurang dari PG kurang dari 1,05. Nah, ini harus di dalam ini. Jadi nilainya itu harus 0,96 sampai 1,04 gitu ya. Nah, ini minimumnya 0,95, maksimumnya adalah ini sama dengan ya. Oke, sama dengan kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan gitu kan. Jadi minimal 0,95, tertinggi 1,05. Ini adalah batas ketidaksamaan. Batas ketidaksamaan dari sistem operasi ya. Nah, ini studi aliran daya, jadi suatu solusi pada jaringan sistem tenaga pada keadaan mantap. Nah, apa sih kenapa harus ada aliran daya? Kenapa kita harus melakukan simulasi atau menghitung aliran daya mengalir pada suatu sistem? Tujuannya adalah urgensinya, jadi pentingnya aliran daya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sistem tenaga. Nah, sistem tenaga ini setidaknya ada 4 yang harus kita ketahui. Pertama adalah tegangan setiap bus, kemudian sudut fasa setiap bus, daya aktif dan daya reaktif. Nah, daya aktif dan daya reaktif ini fokusnya itu berapa daya yang dibangkitkan oleh generator gitu kan. Jadi sudah daya beban itu sudah diketahui. Katakanlah daya beban itu adalah 250 megawatt.
untuk daya aktif, kemudian untuk reaktifnya adalah 150 megavolt ampere reaktif kan, MVAR. Nah, itu sudah diketahui berarti pembangkit, misalnya ada 3 pembangkit, maka 3 pembangkit ini harus seperti kayak koordinasi gitu ya, koordinasi pembangkit. Nah, itu masuk ke operasi sistem tenaga lah. Tapi yang pasti ini dalam sistem ada 4 setidaknya, jadi tegangan, sudut paksa, daya aktif, dan daya reaktif. Kemudian yang kedua adalah untuk analisis kondisi pembangkitan, penyaluran, dan pembebanan. Apakah pembangkitan kita seperti apa, penyalurannya seperti apa, dan pembebanan seperti apa. Kalau pembebanan kan kalau di simulasi relatif konstan, jadi tidak berubah. Nah, yang akan dianalisis itu biasanya pembangkitan kemudian penyaluran. Jadi ada batasan-batasan di pembangkitan, ada batasan-batasan ya, jadi ada batasan-batasan di generation, kemudian di transmission. Nah, ini batasannya biasanya di sini. Oke, ini pentingnya, ini udah disampaikan lah di mata kuliah klasikal. Nah, parameternya itu tipe bus. Jadi untuk sistem tenaga ada tiga tipe bus yang digunakan. Pertama itu adalah slack bus, kemudian voltage control bus atau bus generator atau PV bus. PV bus ini disebut PV bus karena ada dua yang diketahui. Jadi ada dua yang diketahui kan kalau di PV bus ini kan. Jadi daya aktifnya kan. Jadi P schedule. Jadi diketahui, kemudian P, jadi P ini schedule. Jadi tidak boleh berubah, ini konstan. Ini dijaga konstan. Yang berubah adalah sudutnya. Jadi sudutnya berapa? Nah, kalau peaky bus jelas. Kalau yang ketiga load bus atau bus beban atau disebut peaky bus karena yang diketahui itu adalah P dan Q. Dua-duanya schedule atau diketahui. Jadi ada tiga, slack bus, voltage control bus, kemudian load bus. Atau lebih gampang biasanya orang sebut slack bus, PV bus, dan peaky bus. Nah, parameternya adalah harga mutlak tegangan, V. Jadi harga mutlak tegangan kalau katakanlah bilangan kompleks X plus Y, maka harga mutlak dari Z adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian sudut fasa tegangan, daya aktif dan reaktif, slack bus. Jadi ini yang dicari, berapa besar daya yang harus dibangkitkan oleh slack bus untuk melayani beban. Jadi untuk melayani beban. Nah, kemudian daya reaktif dari PV bus. Jadi ini untuk menjaga. Jadi daya reaktif ini Q-nya itu untuk menjaga tegangan, untuk menjaga V agar konstan. Agar V-nya konstan. Oke, nah sementara itu selanjutnya adalah metode penyelesaian. Nah, dalam metode penyelesaian konvensional itu ada tiga. Gauss-Seidel, kemudian Newton-Raphson, kemudian first decouple. Jadi Newton-Raphson, untuk Gauss-Seidel ini konvergensinya lama ya, iterasinya banyak, namun proses perhitungannya tidak terlalu rumit gitu ya. Proses hitungan mudah, katakanlah seperti itu. Tapi iterasinya banyak. Nah, Newton-Raphson ini iterasinya sedikit, tapi proses hitungan sedikit rumit gitu ya, lumayan rumit. Kalau fast decouple ini pengembangan dari penyederhanaan lah ya. Penyederhanaan dari Newton-Raphson. Jadi kalau di Jacobian matrix itu kan ada J1, J2, J3, J4. Nah, ini untuk Newton-Raphson. Kemudian kalau untuk fast decouple
J1, J2-nya jadi 0, J3 jadi 0, kemudian J4. Nah, ini fast decouple. Nah, ada perubahan di sini. Nah, ini secara sederhana saja di modul sudah cukup jelas untuk pembahasan masalah metode penelitian. Berikut contoh soalnya. Nah, untuk metode Gauss-Seidel ya di simulasi ya seperti ini. Simulasi MATLAB itu yang menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Jadi persamaan tegangan, kemudian persamaan daya aktif dan reaktif. Kemudian untuk Newton-Raphson sama juga, hanya Newton-Raphson ada membentuk matriks Jacobian J1, J2, J3 dan J4. Nah, ini jadi berhubungan ya. Jadi delta P ini berhubungan dengan delta theta, delta ya. Jadi perubahan daya aktif ini berhubungan dengan perubahan sudut. Kemudian perubahan daya reaktif ini berhubungan dengan perubahan tegangan. Nah, makanya di PV bus itu yang ditentukan adalah reaktifnya untuk sudut tegangan ini berhubungan dengan perubahan dari daya aktifnya sendiri. Nah, ini untuk Newton-Raphson itu ada penghitungan residual, power residual atau sisa daya, aktif maupun reaktif. Kemudian baru masuklah kita mencari tegangan dan sudut yang terbaru. Ya. Sudut yang terbaru. Nah, ini matriks Jacobian yang tadi disinggung, bentuknya seperti ini, kemudian metode fast decouple. Nah, ada muncul parameter baru kalau di fast decouple, jadi J2, J3 hilang, jadi diganti dengan B1 dan B aksen dan B aksen 2. B2, B aksen 2. Jadi B aksen yang satu petik, kemudian yang dua petik. Ini bagian imajiner dari matriks admitansi bus. Jadi matriks admitansi bus itu kan katakanlah seperti ini. Matriks admitansi bus katakan Y itu misalnya 10 min J 20, 20 min J 30, kemudian 10 min J 30, kemudian 16 min J 32, 20 plus J 40 nih misalnya ya. 25 min J 52 misalnya. Sorry, ini 20. Oh, sorry. Ini harusnya sama ya. Ini harusnya, sorry. Ini kita ambil dari sini saja. Nah, seperti ini misalnya kan, 10, 2, 10, 30, 16, 13, 32. Saya coba snapshot saja. Seandainya kita punya seperti ini, Ctrl C ya sudah masuk ke sini, Ctrl pas. Nah, jadi bagian imajiner dari matriks admitansi bus. Jadi untuk B1 merupakan matriks yang baris dan kolomnya disusun mulai dari N-1. Nah, N ini adalah jumlah, jadi mulai dari, perhatikan mulai dari N-1. Jadi N kata ini kalau Y busnya 3 kali 3 otomatis setidaknya ada 3 bus. Jadi N sama dengan 3. Untuk soal ini, untuk untuk matriks bus yang ini adalah N sama dengan 3. Jadi ingat B1 itu matriksnya disusun mulai dari, nah ini, baris dan kolomnya mulai dari N-1. Berarti N-1 sama dengan 2, otomatis baris dan kolomnya mulai dari yang kedua. Jadi mulai dari baris kedua, ini, kemudian kolom kedua. Nah, kan? Jadi baris dan kolomnya, perhatikan, baris dan kolomnya mulai dari N-1, berarti mulai dari baris kedua, kemudian kolom kedua, masuk ke sini dia. Oke, nah inilah B1, B aksen 1. Kemudian kalau B aksen yang 2 sama,
ditentukan dari baris dan kolomnya dengan, nah jadi dimulai dari jadi n-1 M. Nah, M itu jadi N ini jumlah bus, bus ini jumlah PV bus. Nah, jumlah PV bus. Jadi PV busnya anggaplah 1, N-nya 3 berarti sisa 1. Jadi B2, jadi ini kan N-1 min 1. Jadi 3 dikurang 1 kurang 1 berarti 1. Berarti di sini. Yang ini berarti. Nah, mulai dari sini. Oke. Ini pengantar saja beberapa metode, 3 metode, Gauss-Seidel, kemudian Newton-Raphson, kemudian fast decouple. Jadi tidak terlalu berpanjang lebar saja. Ini untuk pengantar. Jadi inilah dasar-dasar dari pemrograman yang kita buat. Nah, inilah dasar-dasarnya. Nah, oke, kita langsung masuk ke Math Power. Jadi untuk Math Power ini awalnya dikembangkan oleh Ray Zimmerman, kemudian Carlos Murillo Sanchez dengan Deqian Gang. Oke. Nah, ini dari University Cornell. Jadi research ini Power System Research kalau tidak salah, Power System Research Center di University Cornell di bawah arahan Robert J. Thomas. Nah, jadi ini awalnya bertiga, tapi untuk selanjutnya itu dikembangkan dan di-maintain oleh Ray Zimmerman. Jadi ada grupnya, ada forumnya untuk Math Power ini. Jadi kalau ada pertanyaan itu langsung dijawab oleh Ray Zimmerman. Jadi di forum itu langsung dijawab oleh Ray Zimmerman. Jadi kalau ada yang kesulitan dalam simulasinya menggunakan Math Power ini, langsung dijawab oleh Ray Zimmerman. Nah, seperti apa Math Power itu? Nah, Math Power itu lebih ke ini. Nah, seperti ini folder saja. Jadi kalau udah di-download itu folder bentuknya. Folder. Nah, ini isinya ini. Nah, ini yang akan dimasukkan ke MATLAB. Jadi setpad istilahnya kalau di MATLAB nanti itu adalah ada mengatur jalur yang akan folder yang akan kita gunakan dalam simulasi. Kemudian yang kedua, Power System Toolbox ini terdiri dari sebuah set M file, jadi MATLAB file. Jadi kalau script yang diketik di MATLAB itu nanti ada ekstensi .m. Jadi seperti ini. Nah, ada ekstensi script.m. Nah, ini maksudnya MATLAB file ya, M file. Itu dikembangkan oleh Profesor Hadi Saadat. Kemudian beberapa program seperti PowerFlow. Jadi ada empat concern di dalam Power System Toolbox ini. Pertama PowerFlow, kemudian optimisasi. Optimisasi ini lebih ke pembangkitan ya, jadi operasi ekonomis. Kemudian ada gangguan hubung singkat dan analisis kestabilan. Ada 4 di dalam satu itu ya. Satu folder Power System Toolbox. Nah, ini jadi M-file-nya ini dibuat bekerja dalam bentuk sinergi dan berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi ini maksudnya jadi cukup satu. Jadi misalnya kalau kita mau jalankan katakanlah ini ya. Nah, ini kalau kita mau jalankan for analisis aliran daya menggunakan metode Newton misalnya kan cukup masukkan ini, tapi bus datanya dan line datanya kita masukkan dulu. Ya kan, saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini pengantar saja, jadi ada 2. Nah, kita langsung masuk ke MATLAB-nya saja. Ini MATLAB. Nah, di sini MATLAB kalian mungkin sudah familiar, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian sudah familiar. Di sini adalah menu home, tab home. Menu home di sini itu terdiri dari beberapa submenu. Ini new script kalau kita mau buat program baru atau source baru, kemudian new live script. Ini live nih sekarang, jadi kalau MATLAB itu punya live script, jadi online. Ini new boleh
dilihat new script, jadi ini tambahan saja, jadi mau masukkan function baru, live function atau system object. Kemudian ini untuk buka file atau memilih bisa dari sini juga. Nah, ini model-modelnya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Nah, ini kalau mau Simulink. Nah, kalau tertarik dengan Simulink, di sini kita bisa bermain-main simulasi base Simulink lah ya. Kemudian itu plotting ini kalau sudah dapat, sudah selesai simulasi, biasanya plot data ada 3, sorry sebelum ke sini, ada 3 bagian di MATLAB ini. Ini adalah command window, kemudian ini adalah workspace. Workspace ini hasil running command window ini biasanya masuk ke sini. Hasil running command window, jadi tergantung dengan tergantung dari script yang dibuat gitu ya. Tergantung dari script yang dibuat. Ini current folder, jadi folder ini yang digunakan. Jadi folder ini yang harus di-set ketika kita ingin melakukan running program. Nah, kemudian balik lagi ke sini, ini applications, apps-nya. Jadi ada beberapa app. Nah, jadi ini ke fitting ada. Ke fitting ini pencocokan kurva. Optimization ini kalian, saudara-saudara mungkin belajar metode optimisasi, bisa coba di sini. Kemudian ada banyak di sini. Nah, ini lebih lengkapnya. Machine learning and deep learning juga bisa di sini. Jadi, kemudian statistik, nah control system, ada physiology, kemudian neurofazi. Jadi fuzzy logicnya, kemudian ini gabungan neuro dan fuzzy. Nah, ini analog input recorder, ini analog outputnya, analog output generator. Jadi untuk keluarannya, untuk pengukuran, kalau pengukuran kita pasang ini biar keluar gitu kan, bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, ini pengantar saja. Nah, untuk ini versi yang saya gunakan adalah versi 2020, versi 2020. Jadi MATLAB versi 2020 ini yang saya gunakan. Nah, sebenarnya ini banyak, aplikasinya banyak di sini. Ini saya tidak install semua, yang saya install yang saya butuhkan saja. Jadi tidak terlalu banyak makan resource, tidak terlalu banyak makan penyimpanan ya, storage, tidak terlalu banyak makan storage. Dia full kalau MATLAB 2020 ini 30 giga, 30 giga, 30-an giga kalau full install. Tapi kalau kita pilih-pilih ya, kemarin saya coba install ini cuma butuh storage 8 giga. Jadi yang kita butuhkan saja untuk simulasi mode system. Oke, sudah. Nah, ini perhatikan di sini folder. Ini arah folder. Nah, ini bisa diganti. Jadi kalau kita ingin melakukan simulasi menggunakan MATPower, pastikan di sini adalah folder yang tampil di sini MATPower dan di sini juga MATPower. Sudah pasti ya. Jadi kalau kita ubah misalnya ini, saya ganti misalnya simulasi PST. Otomatis ini berubah. Otomatis di sini berubah. Jadi kalau tidak berubah, katakanlah misalnya seperti ini. Untuk menghapus perintah-perintah ini, nah ini editor ya. Jadi ada 2. Ini command window, ini bisa ini sekedar inilah. Nah, jadi ada 2, jadi bisa tampilannya seperti ini. Nah, ini editor, MATLAB editornya. Jadi kalau kita mau nulis script, mau buat program baru ya di sini. Gitu. Buat program baru di sini. Nah, ini untuk hasil runningnya. Jadi runningnya keluarannya di sini, ini tampilannya, kemudian hasil biasanya kalau kita mau simpan hasil biasanya di sini. Oke. Nah, ini CLC. Jadi kalau untuk saya coba running ini ya. Saya coba running yang ini 2016. Coba running ini 2016. Nah, ini jadi hasil runningnya tampil di command window, kemudian tampil juga di workspace. Jadi tampil juga di workspace. Oke. Ini coba simulasi 2016. Jadi pastikan di sini adalah folder yang akan kita gunakan isinya untuk melakukan simulasi. Bisa dirubah, bisa di setpad di sini. Jadi setpad, nah, add folder ini kamu carilah, saudara-saudara cari nanti folder mana yang akan dipakai, nanti select folder, otomatis udah masuk ke sini nanti baru save.
Save, close, dah masuk dia. Atau nanti langsung dipilih di sini saja. Jadi misalnya ini kan tst, saya coba. Jadi ada dua perintah yang umum digunakan. Pertama clear. Clear ini untuk mengosongkan memori di workspace. Jadi hasil hitungan sebelumnya tidak tersimpan di sini. Kemudian CLC untuk menghilangkan, membersihkan command window. Jadi untuk mid power ini sangat gampang mid power, sangat mudah untuk digunakan mid power. Jadi tinggal gunakan saja fungsinya. Jadi run pf cache 30 misalnya kan 30 bus maksudnya ini run pf. Nah, dia tidak tampil di sini karena skripnya memang tidak dibuat untuk tampil di sini. Nah, itu bisa diubah ya, bisa kalian ubah. Jadi kalian coba-coba sendiri untuk yang run pf mid power-nya ini. Nah, ini sekedar pengantar saja, kalian ubah-ubah saja. Jadi di sini. Nah, mid power itu oke di sini saja. Kita buka di sini saja. Untuk mid power. Nah, ini. Nah, ini. Jadi data sistem itu di sini. Ini data sistem. Data sistem. Data sistem. Nah, ini untuk fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan simulasi. Jadi ada run OPF, ada run PF. Nah, ini yang untuk ini function. Jadi function silahkan kalau tidak paham sintaks di MATLAB itu bisa gunakan help. Misalnya kita tidak tahu tentang function help function. Nanti dia keluar. Nah, ini penjelasan tentang function. Jadi sintak function itu seperti apa? Function, new function, maybe add to MATLAB. Nah, ini function. Nah, jadi ini keluaran. Jadi function di MATLAB itu ini keluaran. Jadi rata-rata, standar deviasi, kemudian masukannya adalah statistik X. Nah, statistik X ini keluarannya. Ini keluarannya, ini inputnya. Jadi untuk mendapatkan ini, inputnya seperti apa? Nah, inilah yang digunakan di MATPower. Saya buat seperti ini ya. Minimize saja. Nah, ini yang digunakan di MATPower. Jadi keluarannya ini, run pf itu ini. Jadi ketika kita melakukan running tadi, melakukan running OPF, jadi run pf tadi, run pf, jadi running power flow untuk kasus 30 bus. Nah, ini hasilnya. Ini 30 bus. Itu perhatikan di sini yang keluar adalah MPA base, kemudian bus, generator, branch, success. Success ini converge lah istilahnya, convergen gitu, mencapai convergen gitu kan. Nah, jadi keluarannya ini, nah yang dibutuhkan apa untuk menjalankan run PF ini? Yang dibutuhkan adalah case datanya, MPOPT-nya, fname-nya, solved case-nya. Nah, MPOPT ini, jadi ini saling berhubungan nih. Saling berhubungan. Jadi dia run PF ini memanggil data, case data, kemudian MPOPT-nya, jadi Mad Power Optimization, fname-nya, function name, kemudian solve case. Jadi case yang akan dipecahkan. Nah, di sini. Ini ada di sini semua. Jadi yang dipanggil itu di sini semua. Ini MPOPT. Nah, ini MPOPT model. MPOPT model. Nah, ini tinggal ya memang sedikit ini ya. Karena kita make gitu kan. Kita cuma make, kita tidak buat ya harus punya tenaga, harus punya kemauan ekstra untuk mempelajari ini gitu kan. Laung kita tinggal make gitu kan, tidak perlu buat. Ya paling kalau kita butuh ya kita tinggal melakukan modifikasi sederhana gitu kan. Jadi misalnya kita ingin menampilkan apa gitu kan, tinggal diubah gitu kan. Dan ini boleh tapi dengan catatan tetap melakukan citasi, tetap merujuk gitu ya, merefer sumber aslinya. Nah, sumber aslinya ini jangan dibuang gitu kan. Ini jangan dibuang ketika kita melakukan simulasi, melakukan coding ulang gitu ya. Nah, ini DSER itu Power System Engineering Research Center, jadi Cornell University. Nah, inilah isi dari, nah, ini ceritanya. Jadi ini penjelasan
Jadi penjelasan, nah function sekali lagi function itu ini outputnya, ini adalah inputnya, ini seperti ini. Jadi result sukses. Jadi data yang dibutuhkan ini. Nah ini pengertian, ini setiap fungsi dalam main power ini diberi penjelasan seperti ini. Nah jadi outputnya adalah hasil, jadi struktur hasil mengikuti field seperti ini. Nah, jadi bus, ada branch, ada generator, kemudian kalau dia optimal power flow atau optimisasi pembangkitan, itu ada gain cost-nya. Nah, kemudian ini untuk sintaksnya, tinggal dilihat nantilah. Lihat, jadi cukup jalankan run PF case 30 gitu kan. Ada case-nya ada berapa? Banyak. Ada banyak. Jadi ini case data yang digunakan dalam main power dari yang paling sederhana dari 4 bus sampai nah ini. Jadi banyak sekali. Nah, ini sampai 6 ribuan ya. Jadi banyak bus gitu. Kenapa ini? Nyangkut ya? Oke. Sepertinya nyangkut. Oke. Nah, ini ya mungkin nanti disesuaikan ya. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat simulasi, itu mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan laptop kita masing-masing atau komputer kita masing-masing. Ini mungkin tadi lagi baca data. Nah, biasanya untuk simulasi itu keperluan simulasi paling banyak itu kita pakai 300 ya. Paling banyak 300 bus. 300 bus. Nah, case format, jadi bentuk, jadi case data, case formatnya itu bisa dilihat jadi case formatnya main power ini bisa dilihat di case format itu bentuk ininya, susunan datanya, matriksnya. Case format, nah data file format. Ini di dokumen bisa dilihat, nah ini. Jadi susunannya seperti ini. Jadi case data itu bentuknya matriks ya. Case data itu bentuknya matriks. Jadi sama saja. Jadi kalau case data format baik itu main power ataupun yang Hadisada itu sama saja ya. Jadi dia kolom-kolomnya itu biasanya untuk nomor bus kan, bus number, kemudian voltage magnitude, kemudian voltage angle, kemudian pembangkitan, kemudian P-nya juga, kemudian batasan dari Pmin dan Pmax. Ini seperti inilah dia kolom-kolomnya. Nah, barisnya itu kalau dia bus data, jadi data bus maksudnya ya, informasi di bus itu barisnya tergantung jumlah bus. Jumlah bus. Jadi kalau busnya 30, otomatis matrik yang terbentuk nanti 30 dikali jumlah kolomnya ini. Katakanlah kolomnya ada 10 ya, yang mewakili informasi ini. Nah, kalau jumlah busnya 118, ya 118 dikali sekian. Nah, untuk case data main power seperti ini. Nah, ini untuk bus data. Jadi namanya kalau di main power itu MPC bus. MPC main power case data. Main power case itu .bus. Jadi ini untuk bus. Jadi kolom pertama itu adalah nomor bus, kemudian tipe bus. Tipe bus ini kalau di main power 1 adalah beban, 2 adalah PV, 3 adalah referensi. Nah, di main power ada 4 tipe bus, tapi kalau untuk simulasi biasanya tidak ditampilkan di case format. Isolated, jadi yang tertutup gitu ya. Jadi yang tersendiri gitu. Kemudian PD ini adalah untuk beban, PD untuk beban, KD untuk beban. Nah, GSBS ini saluran sun conductance, kemudian sun susceptance. Ini di saluran ya. Kemudian bus area,
bus areanya biasanya di nol kan, biasanya di nol kan. Nah, yang biasa dipakai itu adalah bus number, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, base kV ini base voltage-nya ini biasa nol juga. Biasa nol, biasa ada yang ditulis, itu terserah. Nah, zone ini juga biasa ada yang ditulis. Nah, yang sering dipakai ini kan Vmax, Vmin. Nah, kalau ini untuk simulasi lebih lanjut biasanya dipakai, tergantung di net powernya seperti apa nanti. Tinggal dicoba dieksplorasi lagi. Nah, ini untuk kebutuhan generator. Jadi ini generator datanya adalah ada nomor bus, jadi generator itu ada di bus keberapa gitu kan. Kemudian output PG, output dayanya berapa untuk aktif dan reaktifnya. Kemudian batasan pembangkitan daya reaktifnya berapa. Nah, kenapa yang di reaktif yang dibatasi ini berarti kalau ada pembatasan daya reaktif kemungkinan dia adalah PV bus. Jadi PV bus itu kan untuk menjaga tegangannya jangan sampai turun dari harga minimum atau melebihi harga maksimum. Nah, kemudian ini VG-nya, voltage magnitude set point, jadi pengaturan awal, pengaturan tegangannya ya. Jadi kalau untuk PV bus kan tidak boleh lari dari harga yang sudah ditentukan. Kemudian MVA base, jadi base MVA dasarnya. Oke, ini tinggal dilihat saja. Ini ini case data formatnya ini untuk saluran. Jadi branch data ini untuk saluran transmisi, branch cabang. Kemudian ini ada gain cost. Gain cost ini kalau kita pakai untuk operasi pembangkitan ekonomis. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita coba buka salah satu. Nah, case datanya di sini. Nah, ini case format untuk 30 bus, untuk sistem IEEE dengan 30 bus. 30 bus, perhatikan di sini, jadi MVA base MVA-nya itu 100. Nah, ini sesuai kolomnya ya. Jadi sesuai kolom yang di sini. Yang untuk bus tadi. Nah, yang di sini. Jadi nomor bus, tipe bus, ini beban, ini saluran, jadi GSBS di sun susception dengan conduction areanya, voltage magnitude, PA, angle-nya, sudut fasa, kemudian KVA base-nya, KV base-nya, base tegangan, zona, Vmax dan Vmin. Ini jadi tidak mesti dia berurutan, maksudnya tidak mesti dia harus di bawah ini ya, misalnya nomor bus harus di bawah nomor bus, tidak. Jadi pasti urutannya saja, perhatikan. Jadi tinggal dihitung saja. Jadi misalnya ini kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini BS. Nah, sun conductance ya, BS. Sun susceptance, sorry. Sun susceptance BS. Nah, ini kemudian barisnya 30 sesuai dengan jumlah bus. Nah, kemudian ini generator. Jadi ada generatornya ada di bus 1, bus 2, 22, 27, 23 dan 13. Ini MPC tipe MPC versi kedua. Kalau versi yang lama itu busnya ada di 1, 5, 8, 11, 13 kalau nggak salah. 1, 2, 5, 8, 11, 13 yang lama. Kemudian branch data. Nah, ini untuk red A, red B, dan red C ini adalah MVA maksimumnya. Jadi dari bus 1 ke bus 2 itu maksimum MVA, jadi maksimum daya yang mengalir di saluran 1 ke 2 ini berapa? Nah, red A, red B, red C ini beda-beda ya. Jadi kalau di formatnya itu red A ini jadi long term rating, jadi ini untuk jangka panjang, jangka pendek, kemudian untuk emergency. Nah, biasanya kalau untuk pengujian untuk simulasi itu dibuat sama atau bahkan nol biasanya. Jadi tidak ada batasan. Nah, ini angle minimum dan angle maksimumnya. Dibuat dalam derajat min 360 sampai plus 360. Oke, ini ini untuk kebutuhan OPF data. Jadi optimal power flow. Ini optimal power flow itu adalah kombinasi antara pembangkitan ekonomis dengan aliran daya. Jadi bagaimana mendapatkan cost minimum namun tetap dalam batasan penyaluran dan batas pembangkitan. Ini MPC gain cost-nya dan ini sendiri adalah alpha beta gamma-nya.
Jadi ini koefisien pembangkitan. Kalau di diktat itu alfa, beta, gamma ya. Kalau ini terbalik dia. Jadi gamma, beta, alfa. Jadi urutannya gamma, beta, alfa. Nah, ini case formatnya, bentuk case formatnya seperti ini. Kalau di mana di Made Power. Jadi cukup ketik ini saja run PF kalau di Made Power ini. Cukup ketik run PF, ini itu sudah keluar hasilnya. Nah, sudah keluar hasilnya. Run PF ini keluar hasilnya. Jadi nanti kalian tinggal eksplorasi saja. Untuk simulasi nanti untuk tugasnya itu tidak menggunakan Made Power, tapi menggunakan yang Hadi Saadat ya, case format Hadi Saadat. Oke, ini cukuplah saya rasa untuk Made Power. Sekarang kita beranjak ke Hadi Saadat yang PST, Power System Toolbox. Jadi di Power System Toolbox itu sudah ada masuk Gauss-Seidel, Newton, kemudian decouple. Jadi untuk ini saya tutup dulu ya. Saya tutup. Nah, ini saya langsung masuk ke case saja. Untuk di Hadi Saadat, jadi PST untuk di Power System Toolbox itu case formatnya seperti ini. Jadi case formatnya ada kolom pertama itu nomor bus. Nah, kolom kedua adalah kode bus. Nah, kode bus kalau di Power System Toolbox Hadi Saadat itu 1 untuk referensi, kemudian 2 ini kode 2 itu untuk PV bus, jadi voltage control bus, jadi bus generator. Nah, 0 ini untuk bus beban. Kemudian voltage magnitude, kemudian angle-nya jadi berapa sudutnya dalam angle dalam derajat ya, sudut fasa dalam derajat, kemudian beban, kemudian generator. Nah, kalau di Made Power tadi generatornya itu pisah. Jadi data generator pisah, kalau di sini jadi masukkan ke sini saja. Jadi berapa pembangkitannya. Jadi di generator itu ada pembangkitan daya aktif, daya reaktif, kemudian batasan daya reaktif yang min dan max, kemudian static var. Nah, ini static MVAR-nya ini maksudnya adalah shunt ya, shunt kapasitornya. Jadi kapasitor shunt. Jadi Qc, ini kan Qc. Jadi daya reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor gitu ya. Jadi Qc, nah, static MVAR jadi. Nah, ini data bus, jadi bus datanya. Nah, untuk Hadi Saadat untuk aliran daya ini menggunakan 2 data saja. Data pada bus data, kemudian bus data, kemudian line data. Jadi data saluran. Nah, untuk data saluran itu kita punya formatnya itu bus dari bus ke gitu ya. Dari bus 1 ke bus 2, bus from atau bus to gitu kan. NL ke NR gitu kan. Nah, jadi boleh kirim ini terima gitu kan. Jadi bus 1 ke bus 2. Nah, RXB ini adalah parameter saluran. Jadi parameter saluran, jadi RX ini adalah setengah B, jadi untuk susubstansinya, setengah shunt, jadi shunt setengah susubstansinya, 0,03. Nah, kemudian untuk line code ini kalau satu itu dia berfungsi sebagai saluran. Jadi saluran saja, tidak ada apa-apa. Nah, kalau 0,96 ini berarti ada trafo. Ini 0,96 menunjukkan tap trafo. Nah, jadi kalau dia lebih dari 1, kalau lebih dari 1 atau kurang dari 1 nih, lebih dari 1 atau kurang dari 1 berarti itu adalah tap trafo. Tap trafo pada bus NL, jadi pada bus kirim. Jadi ini kalau lebih dari 1 atau kurang dari 1 itu berarti tap trafo pada bus kirim. Nah, bus kirim, tap trafo pada bus kirim. Nah, ini modelnya, ini yang saya coba adalah yang saya tampilkan di sini adalah 26 bus. 26 bus. Nah, di awal script itu tertulis di sini. Jadi nanti kalian buatnya seperti ini. Susunannya seperti ini. Berdasarkan data sistem ya, data sistem yang saya kasih. Yang di share gitu ya. Ini base MVA kemudian 100, base MPA-nya 100, kemudian akurasinya. Nah, ini bisa dimainkan. Kalian boleh pakai 0,001 misalnya kan untuk coba-coba, atau 0,001, jadi 4 angka di belakang koma, atau mau lebih ini lagi 5 angka di belakang koma. Nah,
max iternya 100, jadi maksimum iterasi boleh di set di sini, mau 300, mau 200, terserah. Nah, jadi tinggal dianalisis nanti. Nah, ini line data. Nah, ini cost, ini lengkap ya. Sebenarnya kalau untuk power flow cukup sampai di sini saja, untuk bus data dengan line data saja. Jadi kalau untuk operasi ekonomis baru pakai ini nanti. Nah, ini jadi susunan script selanjutnya adalah LFY bus, kemudian LF Gauss, bus out, kemudian line flow. Jadi ini LFY busnya ini untuk membentuk matriks admitansi bus. Kemudian LF Gauss-nya ini adalah metode yang digunakan untuk penyelesaian power flow-nya. Nah, bus out ini keluaran. Jadi setiap bus itu keluarannya seperti keluaran bus itu berapa gitu kan. Jadi di sini, jadi nanti tampilannya itu bus 1, tegangan berapa, beban berapa, jadi ditampilkan di bus out. Nah, line flow ini adalah aliran daya yang mengalir dari bus 1 ke bus 2, bus 1 ke bus 18, berapa daya aktif, berapa daya reaktif, berapa rugi-rugi dayanya. Nah, itu ditampilkan di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan ini. Nah, untuk running cukup tekan F5 atau di sini, di editor ini klik run. Nah, ini udah keluar hasilnya. Nah, ini iterasinya jadi convergent pada iterasi ke-91. Nah, pada convergent pada iterasi ke-91. Ingat batas konvergensi. Jadi syarat konvergensi itu adalah kita boleh pakai jadi batas konvergen. Jadi konvergensi itu tetap, jadi nilai P sekarang plus 1 dikurang P K itu kurang dari epsilon. Nah, epsilon ini boleh 0,001 atau 0,00001, terserah, bebas, tidak masalah. Atau power mismatch-nya, jadi boleh power mismatch. Jadi delta P sekarang, delta Q sekarang. Nah, ini power mismatch-nya kurang dari ini juga. Power mismatch ini selisih daya dari iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini, tapi yang paling penting ini besar tegangan. Biasanya yang pertama dicari itu selisih tegangan dulu. Karena yang pertama dicari kan yang pertama ditentukan kan ini tegangannya kan. Baru nanti menghitung daya. Jadi yang pertama itu tentukan tegangan sama sudut kan. Jadi yang pertama dicek adalah ini tegangan. Nah, kalau tegangan sekarang dengan tegangan sebelumnya itu sudah kurang dari ini, maka boleh dikatakan itu konvergen, baru kita hitung PG1, kemudian QG1, kemudian ini slack maksudnya ya. Ini slack bus, kemudian menghitung Q pada PV bus. Barulah menghitung saluran, menghitung arus dari bus kirim ke bus terima, dari I ke J, IJ ya. Jadi IJ, kemudian baru kita menghitung daya yang mengalir dari I ke J dan bolak-baliknya lah. Jadi dan SIJ dan SIJ dan SJI gitu ya. Ini juga sama. IJ, kemudian IJI, kemudian ini juga sesuai dengan contoh-contoh soal yang ada di dalam modul. Nah, ini kalau kita ubah, jadi kalau kita ubah katakanlah di sini tidak lebih akurasinya kita turunkan jadi 0, jadi 10 pangkat min 4, kita coba running. Ini kita bersihkan dulu CLC, oke, kita running di sini. Nah, ini keluar. Nah, lihat. Jadi konvergen pada 74. Jadi terasi ke 74. Nah, ini keluaran dayanya. Ini keluaran dayanya. Nah, inilah yang kalian copy nanti. Jadi ini tugas simulasi, ini kan ada template tugas ya. Nah, ini yang kalian copy nanti. Kalian copy di sini. Ini kalian copy di sini. Nah, seperti inilah. Oh, udah ada contohnya ya. Sorry. Nah, jadi bus out-nya di copy di sini, line flow-nya dan losses-nya. Kemudian nanti baru profil tegangannya. Nah, profil tegangan dapat dari mana, Pak? Profil tegangan kalian bisa ambil dari sini. Kalian bisa ambil dari sini Vmax. Nah, Vm.
Jadi ini profil tegangan masing-masing bus. Jadi klik saja 2 kali atau kalian plotting. Kalian plotnya. Jadi plot VM. Plot saja. Plot VM. Nah, muncul kan. Ini kalian ubah, jadi tampilannya diubah saja. Oke, sorry. Jadi plot VM, plot katalog. Nah, ini kalian pilih yang bar. Stem. Bar plot nih. Pilih yang bar. Pakai yang bar VM saja. Plot. Oke, nah ini tinggal kalian copy saja. Kalian copy saja. Nah, kalian copy feature, nanti copy feature, kemudian paste ke sini. Nah, kemudian baru kalian analisis nanti ya. Jadi analisisnya itu untuk 3 metode langsung. Jadi metode Gauss-Seidel seperti apa, dibandingkan metode Gauss-Seidel, Newton-Raphson dengan fast decouple. Fast decouple. Jadi untuk formatnya, case format, untuk case formatnya ini juga sudah saya berikan. Nah, ini sudah saya kirimkan juga. Jadi kalian tinggal mengisi ini saja. Sesuaikan. Nah, cara gampangnya adalah kalian buat di Excel. Kalian buat di Excel, sesuaikan dengan ininya. Jadi sesuaikan, jadi ini, sesuaikan kolom yang ini. Jadi kolom pertama apa, kalian buat di Excel. Nah, ini kan. Jadi kolom pertama adalah bus, nomor bus ya kan. Berarti langsung saja ketik di sini bus, nomor bus, kemudian kode bus, kemudian VM, kemudian V-angle, kemudian load, beban, kemudian gain, kemudian injected var kan. Jadi injected var. Nah, bus ini kan bus nomor VA nih, load ini kan jadi ada 2. Beban ini ada MW, kemudian ada mvar. Gain ini ada MW juga, kemudian ada mvar, ada batasan Kmin dan Kmax ya kan. Kmin kemudian Kmax. Nah, untuk mvar-nya juga ini mvar. Jadi injected var ini dah satuannya mvar ya. Nah, bus nomor 1 sampai, kan kebetulan kalian 30 bus ya. Ini saya ambil contoh yang 26 bus deh. Saya ambil contoh 26 bus. Jadi buat saja, ini copy saja semua. Seperti ini. Langsung saja copy. Ini saya berikan tutorial yang sangat-sangat sederhana ya. Sederhana tapi mudah-mudahan mampu lah. Nah, ini kan sudah ini ya. PG-nya ya. Jadi ini, nah, kalian perhatikan ininya ya, jangan lupa nih. Jadi di sini. Nah, kalau di bus beban ini adalah P sebelum, bentar ya. Ini bus beban ini kan P-nya daya aktif, ini daya reaktif kan, otomatis dia masuk ke sini. Nah, kemudian baru kita masukkan lagi yang ini bus generatornya. Copy. Nah, bus generator ini P, ini V, VM-nya. Jadi VM, jadi voltage magnitude. Kemudian yang kedua adalah pembangkitan. Nah, ini adalah Kmin dan Kmax-nya. Jadi mvar limit, Kmin dan Kmax. Nah, jadi masuk langsung ke sini. Berarti Kmin dan Kmax-nya itu adalah di sini. Di generator. Ini load beban. Di sini saja saya inikan. Ini yang untuk pembangkitan. Match. Nah, pembangkitan. Jadi di sini ini Kmin dan Kmax. Dia masuk di kolom sini ya. Berarti di sini. Nah, kemudian ini adalah pembangkitan aktif. Berarti yang kosong di sini, tidak ada. Kemudian sudah. Nah, ini untuk bus data sudah. Oh, ini masih ada. Ini kalian salin nantilah. Karena dia tidak beraturan ya, tidak beraturan. Ini di sini. Nah, ini udah bisa kalian susun ya. Di blok saja sampai sini. Kemudian sort. Nah, ini udah tersusun. Nah, sudah tersusun. Jadi ini adalah tegangan. Nah, ini kode. Ingat, kalau bus beban, oh sorry.
Sorry, ini geser dulu ke sini, kita atur dulu. Nah, ini kan slack. Ya, bus 1 itu adalah slack, berarti dia 1. Kemudian PV bus itu adalah 2. PV bus 2. Kemudian ini adalah 0. Bus beban adalah kodenya 0 untuk di power system toolbox yang bisa ada. Oke, 0. Di M-nya, voltage magnitude-nya, kalau untuk iterasi awal itu kan kita selalu set sama dengan 1 ya. 1,00 gitu kan. Ini juga voltage angle-nya 0. Ini samakan saja begini. Ini sama juga voltage-nya 0, degree-nya 0 derajat. Baru kita susun. Seperti ini. Nah, udah cukup dah. Ini kan kalau untuk beban, kalau untuk bus ini kan tidak diketahui kan bebannya, ya tulis 0 saja. 0, 0. Jadi M-VAR-nya ini yang dicari kan. Awalnya pasti 0. Kemudian ini 0 semua. Jadi yang tidak ada datanya di set 0. Yang tidak ada datanya di set 0. Nah, ini kan 0. Di set 0 yang tidak ada datanya. Jadi ini 0 semua nih. 0 sampai ke sini 0. 0 K. Ini 0, 0 juga. Nah, ini juga 0. M-VAR-nya 0. Jadi nilai awalnya adalah 0. Jadi nanti baru setelah hasil running baru ketahuan. Oke, nah injected VAR-nya ini shunt kapasitor. Jadi tinggal dimasukkan saja. Kalau ini disesuaikan nah ini di bus 1, kemudian di bus 4, nah, kemudian di bus 5, 6, oke, 11, 12, oke, 15, dan 19. Dah, cukup. Ini saja, jadi yang tidak ada 0 berarti. Kalau tidak ada datanya 0. Ini judulnya seperti ini. Ya kan? Nah, untuk branch data sama. Untuk yang branch data sama. Kalian copy semua, urutkan, sesuaikan dengan format yang ini. Sesuaikan dengan format ini nanti, baru nanti disusun yang di bawahnya LFY bus. Yang berubah itu cuma ini. Jadi kalian bisa pakai, ini bisa diganti LF Newton, kemudian LF bisa ganti decouple. Newton kemudian decouple. Dan pastikan ini jangan dirubah-rubah. PST ini jangan kalian buang-buang dulu. Udah, ini plug masukkan saja ke MATLAB. Jadi setpad-nya di MATLAB nanti. Jadi setpad-nya itu kalian buka saja filenya. Jadi buka di sini. Kalian buka di sini saja. Jadi cari atau di sini kalian buka folder di sini untuk ringkasnya. Yang tanda panah ini maksudnya folder untuk masukkan ke sini. Jadi buka saja di sini, cari folder PST di mana, PST nanti select folder, select folder nanti masuk di sini, nah, biar bisa di running. Oke, mungkin cukup sekian untuk simulasi pengantar simulasi aliran daya menggunakan MATLAB. Mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara dalam menyelesaikan tugas. Jika ada pertanyaan nanti boleh melalui grup WA, silahkan ditanyakan di situ. Dan kalau memang butuh tutorial tambahan, kita live saja di Gmeet atau di Zoom. Oke, cukup sekian pembahasan untuk mengantar simulasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.